Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia yang saya hormati dan teman-teman semua yang berbahagia, mohon maaf saya tidak bisa bergabung di kelas karena saya kadung menyanggupi untuk narasumber sebuah pelatihan di Grand Jury. Saya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu Mas Yudi Kristanto, Mbak Nura Saifa Janana, dan saya sendiri Herman Setiawan. Baik, kalau kita cermati bahwa open governance itu adalah tata kelola yang terbuka. Apa yang terbuka? Yaitu terbuka informasinya. UNY ini telah mengupayakan berbagai hal untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan cara membuka informasi untuk publik. Di antaranya adalah yang pertama, legalisasi ijazah atau transkrip nilai secara online melalui Simfoni atau Sistem Informasi Alumni. Yang kedua adalah e-service, yaitu layanan elektronik. Kemudian yang ketiga adalah pembaharuan unit layanan terpadu, serta publikasi dan pengaduan yang dilakukan dari berbagai jalur media, termasuk media sosial, yang dapat ditujukan ke UNY Official maupun akun Rektor UNY. Kemudian UNY juga menunjuk salah satu wakil rektor kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Siswantoyo MKes sebagai PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UNY, yang visinya adalah mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan secara cepat, tepat, dan akurat. Sedangkan misinya adalah meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan aktivitas UNY, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan akuntabel, membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola informasi, dan memperkuat jaringan pelayanan informasi dan dokumentasi di bidang pendidikan tinggi. Fungsi dan tugas PPID, tugas dan fungsinya, ya berdasarkan SK Rektor, itu fungsi PPID UNY adalah mengordinasikan, menyimpan, melayani informasi publik, serta mendokumentasikan seluruh informasi publik. Yang ada 5 macam. Yang pertama adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yang kedua, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yang ketiga, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. Yang keempat, melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Dan yang kelima adalah peraturan yang berlaku lainnya sebagaimana ketentuan UU KIP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, tanggung jawab dan wewenang PPID yang pertama adalah mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi. Yang kedua, memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. Yang keempat adalah menetapkan klasifikasi informasi publik dan atau mengubahnya. Yang kelima, menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik dan menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian. Produk hukum batasan keterbukaan informasi di UNY. Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah semua informasi itu bersifat terbuka? Jawabannya adalah tidak. Ya. Pada dasarnya informasi bersifat terbuka, kecuali yang dikecualikan. Ya, kalimat yang agak aneh ya, kecuali yang dikecualikan. Karena memang informasi yang tidak terbuka itu namanya informasi yang dikecualikan. UNY telah mengeluarkan SK Rektor nomor 2.7
tahun 2022 tentang penetapan informasi yang dikecualikan. Contohnya adalah ini, nomor 1, dokumen pengadaan barang jasa dan seterusnya. Itu apabila dibuka dapat mengungkap rahasia perusahaan. Makanya dia ditutup untuk melindungi rahasia perusahaan dengan jangka waktu retensi 30 tahun. Artinya setelah 30 tahun informasi itu boleh dibuka untuk publiknya. Kemudian masih banyak lagi ya daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian capaian UNY tentang keterbukaan informasi publik ya. Ini ada satu berita yang saya dapatkan dari website resmi UNY. UNY raih penghargaan Komisi Informasi Pusat sebagai perguruan tinggi informatif. Jadi ada anugerah keterbukaan informasi publik. Ada 5 predikat. Yang pertama adalah informatif, kemudian yang kedua menuju informatif, kemudian yang ketiga cukup informatif, yang keempat kurang informatif, kemudian yang kelima tidak informatif. Sementara capaian UNY di tahun 2020 itu ada di nomor 3, yaitu cukup informatif. Kemudian tahun 2021 itu memperoleh kategori informatif. Ada lompatan yang luar biasa besar. Demikian yang dapat saya tambahkan dari presentasi kami kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.